Ah, malam itu, udara begitu lembut, tapi tidak lebih lembut dari bisikan yang ia ucapkan tepat di belakang telingaku. Aku tahu ini salah, tapi kenapa rasanya justru begitu nikmat? Tubuhku gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena getaran yang muncul dari dalam. Tangannya menyusuri punggungku seperti aliran arus listrik, tapi menggoda. Setiap hela napasku jadi semakin berat, seperti menahan badai yang sebentar lagi pasti akan pecah. Kami berdiri di dapur, tempat yang seharusnya penuh aroma masakan. Tapi kini, justru dipenuhi wangi tubuh kami yang menyatu diam-diam. Ia menyudutkanku ke dinding. Mataku menutup ketika bibirnya menyapu lembut ujung bahuku. Satu tarikan napas panjang keluar dariku. Lirih, tersendat, tapi jujur. Jangan di sini, Mas. Bisikku, meski kakiku tak bergerak sedikit pun, namun ia tahu bahwa aku tidak benar-benar ingin berhenti. Saat jemarinya menjelajah pelan, seperti membaca lembar demi lembar buku rahasia tubuhku, aku hanya bisa menggigit bibir agar tidak mengeluarkan suara terlalu keras. Tapi tetap saja, satu dua helaian desah malu-malu berhasil lolos dari celah mulutku. Daster yang kupakai sudah setengah terbuka, dan tangan kami saling mencari arah dalam gelap. Bantal kursi, ruang tamu jadi saksi bagaimana kami larut dalam permainan yang tak pernah kami rencanakan. Ada irama berulang yang ritmis dari gesekan kulit dan napas. Ada getaran kenikmatan yang mengguncangku hingga ke dasar hati. Dan saat itu, aku tahu, aku sudah melangkah terlalu jauh untuk bisa mundur. Kalau ini dosa, kenapa rasanya lebih nikmat? Aku ingin berhenti. Tapi tubuh ini sudah seperti candu. Ketika rumah sepi dan semua tertidur, aku ingin selalu ada di pelukannya lagi. Oh iya, sebelum melanjutkan kronologi cerita ini, jangan lupa subscribe channel ini dong, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Oke? Namaku Rani, usiaku 32 tahun, seorang istri, seorang ibu, dan seorang wanita yang, jujur saja, lama sekali tak merasa diinginkan. Pagi-pagiku dimulai dengan suara alarm bukan pelukan. Siangku diisi dengan rutinitas yang sama, mencuci, mengurus anak, menyiapkan makan malam. Dan malamnya, malam hanyalah waktu untuk mendengar suamiku berkata, "Maaf, sayang, aku capek banget hari ini." Aku tidak marah. Aku tahu dia bekerja keras. Aku tahu dia ingin yang terbaik untuk keluarga ini. Tapi entah kenapa, semakin hari aku merasa semakin seperti hantu di rumahku sendiri. Sampai suatu sore, ketika aku sedang menyapu teras, dia lewat, tetanggaku. Namanya Dimas. Baru pindah 3 bulan lalu. Umurnya tak jauh beda dari suamiku. Tapi berbeda dengan suamiku yang sering terlalu lelah untuk sekadar bertanya, "Kamu capek nggak?" Dimas justru sering memperhatikan hal-hal kecil. "Kecapekan ya Mbak Rani? Tadi pagi saya lihat, cucianmu banyak banget. Hebat, masih sempat nyapu juga." Senyumnya ramah, tapi tatapannya agak terlalu lama tertuju padaku. Aku tertawa, mencoba menutup rasa kikuku. Namanya juga ibu rumah tangga, sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Kalau saya jadi suami Mbak, kayaknya tiap hari saya minta maaf karena bikin istri kerja segitu kerasnya. Aku membeku sejenak. Kalimatnya sederhana, tapi menusuk. Bukan karena menyindir suamiku, tapi karena aku suka mendengarnya. Sejak hari itu, entah kenapa, aku mulai memperhatikan Dimas. Tubuhnya yang tegap dengan kaos tipis, dan senyum yang selalu muncul ketika mataku tanpa sengaja menangkap pandangnya. Lalu, satu malam, saat suamiku lembur dan anakku sudah tertidur, aku keluar ke dapur untuk mengambil air. Di luar, lampu rumah Dimas masih menyala. Tirai jendela dapurnya setengah terbuka. Dan di sana, dia berdiri, memandang ke arahku. Senyumnya muncul, pelan, seperti tahu apa yang sedang kurasakan. Entah dorongan dari mana, aku membalas senyumnya. Itu hanya sepersekian detik. Tapi sejak saat itu, aku tahu ada sesuatu yang diam-diam sedang tumbuh di antara kami. Dan celakanya,
Aku mulai menyukai curi-curi padangan ini. Aku pikir malam itu akan berlalu seperti biasanya. Setelah menyelimuti anakku yang tertidur pulas, aku duduk di ruang tengah sambil bermain ponsel. Suamiku belum pulang. Lembur katanya. Lagi-lagi. Jam menunjukkan pukul 11:20. Aku menuju dapur untuk meneguk air. Dan seperti kebetulan yang tidak benar-benar kebetulan, lampu dapur rumah Dimas masih menyala. Tirainya kali ini tersingkap lebih lebar. Dan dia ada di sana lagi. Tapi malam ini berbeda. Kali ini, dia malah membuka pintu belakang rumahnya. Ngopi sebentar di sini, Mbak Rani, masih belum tidur kan? Suara pelannya terdengar jelas di antara kesunyian, seolah tahu bahwa suara kecil bisa terdengar nyaring ketika rumah-rumah lainnya sudah terlelap. Aku terdiam. Bahaya pikirku, tapi kakiku seperti punya kehendak sendiri. Aku berdiri di ambang pintu belakang, mematung. Sebentar aja, kopinya masih hangat, katanya lagi, sambil mengangkat cangkir. Senyumnya hangat, terlalu hangat untuk malam yang sepi. Aku melangkah, mungkin 3-4 langkah, dan tiba-tiba aku sudah duduk di kursi kayu kecil di halaman belakang rumahnya. Cangkir putih diletakkan di hadapanku. Aroma kopinya tajam, tapi jauh lebih menenangkan daripada malam-malam sunyi yang biasa kulewati. Kok belum tidur? Tanyaku. Dia mengangkat bahu, lalu menatapku lama. Kadang, malam itu bikin kita jujur. Dan jujurnya, aku cuma pengen ditemani sama orang yang juga ngerti rasanya sendiri. Aku terdiam. Kata-katanya seperti membuka ruang kosong di dalam dadaku yang sudah lama kupendam rapat-rapat. Lalu senyap, hanya suara jangkrik dan sesekali detak jam dapur yang terdengar samar. Tapi jantungku berdetak jauh lebih cepat dari itu. Tiba-tiba, ia bersandar sedikit ke arahku. Jarak kami jadi begitu dekat. Aku tahu ini salah kalau terlalu sering ngajak ngobrol kamu begini, bisiknya. Tapi rasanya nyaman banget tiap lihat kamu. Mataku menatapnya, terpaku. Tubuhku menegang, tapi bukan karena takut. Karena ada bagian dalam diriku yang diam-diam menyukai perasaan ini. Aku hanya menggeleng pelan, pura-pura tak mengerti arah pembicaraan. Tapi Dimas tak menyerah. Kamu pernah ngerasa dilupakan, padahal kamu selalu ada? Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya menusuk, dan aku hanya bisa menjawabnya dengan diam. Diam yang panjang. Sebelum akhirnya kami saling berpandangan tanpa kata-kata. Dan malam itu adalah awal dari segalanya. Awal dari percakapan-percakapan yang tak seharusnya. Awal dari tatapan yang terlalu dalam untuk disebut sekadar tetangga. Aku kembali ke rumah sebelum pukul 12 malam. Tapi jantungku tertinggal di halaman belakang rumah tetanggaku. Sudah 3 hari berlalu sejak malam itu. 3 malam setelah aku duduk berdua bersama Dimas di halaman belakang rumahnya. Dengan kopi yang mulai dingin dan perasaan yang justru semakin panas. 3 hari, tapi degup di dadaku belum benar-benar reda. Aku mencoba menyibukkan diri. Apa saja asal pikiranku tak kembali ke malam itu. Tapi tetap saja, suara Dimas, tatapan matanya, dan kalimatnya yang mulai masuk di sunyiku, semuanya masih tinggal di kepala. Dan ternyata, dia tahu. Dia tahu bahwa aku tak bisa berhenti memikirkannya. Siang itu, saat suamiku sedang di luar kota dan anakku tidur siang, aku mendengar ketukan pelan di pintu samping rumah. Bukan dari depan, bukan dari belakang, tapi dari sisi yang paling sepi yang jarang dilewati orang. Aku buka tirai perlahan. Dimas. Ia tidak bicara, hanya mengangkat plastik putih berisi 2 kotak nasi. Aku ragu, tapi tetap membuka pintu. Kami duduk di ruang tengah. Makan nasi kotak berdua, berhadapan, tapi tidak saling menatap. Setidaknya, aku berusaha tidak menatap. Namun kemudian, dia berbicara pelan. Aku mimpi tentang kamu tadi malam. Aku menelan nasi terlalu cepat. Terbatuk pelan. Mimpi biasa. Kok? Lanjutnya, pura-pura santai. Kita duduk bareng, seperti sekarang. Tapi bedanya, waktu itu kamu gak pakai topeng. Aku menoleh. Topeng? Iya, katanya menatapku. Topeng sebagai istri yang harus selalu kuat. Yang gak boleh jujur kalau dia kesepian. Aku terpaku.
Sendok di tanganku berhenti bergerak. Aku nggak tahu kamu percaya atau enggak, tapi aku bisa ngerasain itu. Dari cara kamu lihat aku malam itu, kamu kayak pengen bilang sesuatu, tapi nggak bisa. Kata-katanya merobek pertahanan terakhir dalam diriku. Aku ingin menyangkal, tapi napasku malah berat, dan entah dorongan dari mana, aku tiba-tiba berdiri. Aku harus mengecek anakku. Dia bisanya terbangun, ucapku. Padahal, anakku masih tertidur lelap. Aku membawa kotak nasi ke dapur, berpura-pura sibuk. Tapi suara langkahnya menyusul. Tangannya menyentuh lembut lenganku. Sangat hangat rasanya. Aku nggak akan maksa, Rani. Tapi kamu harus tahu, aku ada di sini. Kalau kamu butuh tempat singgah, bukan cuma tubuhmu yang aku inginkan, tapi juga hatimu yang selama ini haus dipeluk. Aku menutup mata. Jantungku berdentum. Dan saat itu juga, aku tahu, rahasia pertama sudah terbentuk. Rahasia yang manis, hangat, menggoda, dan tidak boleh diketahui siapapun. Sejak siang itu, aku tak pernah lagi benar-benar tenang. Aku mencoba menjauh dari Dimas, menghindari sapanya, menutup tirai setiap dia lewat, tidak membuka pintu saat dia ingin masuk. Tapi semakin aku menjauh, semakin pikiranku mengejarnya. Senyumnya. Cara dia memandangku seolah tahu semua luka yang kusembunyikan dari dunia. Dan yang paling menyakitkan adalah, aku tahu aku salah. Tapi bagian dalam diriku justru rindu perasaan itu. Tiba-tiba suamiku bertanya, "Rani, kamu kenapa akhir-akhir ini? Kayak gak fokus?" Tanya suamiku. Kami duduk di meja makan. Aku menyendokkan sup tanpa benar-benar tahu rasanya. Aku tersenyum, hambar. "Capek aja, Mas." Dia mengangguk. Lalu, seperti biasa, kembali tenggelam dalam ponselnya. Membaca pesan pekerjaan atau entah apa, aku tak peduli. Hatiku hampa, seperti rumah ini. Malamnya, aku keluar ke halaman depan. Duduk sendirian di kursi dekat pot bunga yang sudah mulai layu. Lalu, ada suara langkah mendekat dari arah pagar samping. Maaf, suara itu pelan, seperti bisikan yang menahan rindu. Aku mendongak. Ternyata si Dimas. Aku ingin berdiri dan masuk, menjauh. Tapi tubuhku diam. Seolah aku ingin tetap ada di sana. Aku cuma mau lihat kamu sebentar. Gak akan lama. Janji kok, Ran, katanya. Aku menarik napas panjang. Mencoba menguatkan diri. Aku gak mau seperti ini. Aku takut. Dia tersenyum pahit. Kita belum mulai, Rani. Aku tertawa lirih. Kalau terus begini, nanti kita gak bisa berhenti. Dimas mendekat. Wajahnya kini hanya sejengkal dariku. Lalu kenapa kamu nggak benar-benar menghindar? Kenapa kamu tetap duduk di sini? Pasti nungguin aku kan? Kata-katanya seperti cermin yang menamparku. Dan aku benci karena dia benar. Tanganku bergetar saat dia menyentuhnya. Aku tahu kamu kuat. Tapi kuat bukan berarti kamu harus selalu sendiri. Air mataku menetes tanpa suara. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku kalah. Oleh perasaan yang kupendam terlalu lama. Aku mau peluk kamu. Cukup satu pelukan, habis itu aku pergi, katanya. Aku diam, tak menjawab, tapi tubuhku bergerak sendiri. Satu langkah, lalu satu lagi. Dan sebelum aku sadar sepenuhnya, kami sudah dalam pelukan. Sangat hangat, lama, tanpa kata. Aku ingin berhenti. Tapi rasanya seperti mencoba menahan hujan dengan telapak tangan. Semakin aku menolak, semakin deras perasaan ini mengalir. Malam itu aku kembali ke rumah dengan langkah gemetar. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, aku sudah tidak lagi berdiri di batas wajar. Aku mulai menyeberang dan kecanduan. Hari itu, rumah benar-benar sepi. Suamiku dinas luar kota selama 3 hari. Anakku dibawa ibuku ke kampung karena katanya kangen dengan cucunya yang lucu dan imut. Aku sendirian. Dan entah kenapa, kesendirian itu terasa seperti undangan. Aku berjalan mondar-mandir di dalam rumah. Nyalakan TV tapi tak aku perhatikan. Cek HP tapi tak ada notifikasi berarti. Tapi kemudian, ada satu nama chat yang muncul. Dimas, rumah kosong ya? Hanya 3 kata.
Tapi tubuhku langsung panas dingin. Kututup pesan itu, kucoba abaikan. Tapi 5 menit kemudian, jantungku berdetak 2 kali lebih cepat saat ada ketukan pelan di pintu belakang. Kukunci napasku, tapi tetap saja aku mendekat. Kubuka sedikit pintu itu, dan dia ada di sana. Dimas, dengan kaos abu-abu tipis dan senyum yang entah kenapa terasa seperti belati sekaligus pelukan. Aku mau masuk. Sebentar aja, katanya. Gak akan lama janji. Aku tak berkata apa-apa, hanya memutar kunci. Dan saat pintu itu terbuka, aku tahu. Kali ini aku tidak bisa sembunyi di balik dalih apapun. Dia masuk pelan, seolah tidak ingin menakuti. Tapi begitu pintu tertutup di belakangnya, atmosfer berubah. Mataku dan matanya bertemu dalam diam. Tapi bukan diam yang kosong. Ini adalah diam yang penuh rasa, penuh penyangkalan, penuh kerinduan yang sudah terlalu lama menumpuk. Sendirian ya kamu? Aku mengangguk. Pati takut sendirian ya? Aku menggeleng. Bohong. Ia mendekat dan tanpa peringatan, tangannya menggenggam pipiku. Sentuhannya lembut tapi mengandung bara. Kalau kamu mau kenikmatan, katakan sekarang. Aku diam. Bibirku terbuka sedikit, tapi bukan untuk menolak, melainkan untuk menarik napas panjang yang terdorong oleh detak jantung tak beraturan. Dan sebelum ada kata keluar, bibir kami bersatu. Pelan, lalu menggebu. Tanganku menggenggam leher bajunya. Tubuhku meleleh di pelukannya. Kami berjalan sambil tetap menyatu, menuju ruang tengah. Seperti 2 orang yang haus akan sesuatu yang lama tak mereka miliki. Rasa dimiliki dan rasa kenikmatan. Di antara napas dan bisikan, aku dengar namaku disebut berkali-kali. Bukan dengan suara keras, tapi dengan nada rindu yang dalam. Rani. Dan entah kenapa, aku menangis, tapi bukan karena menyesal, karena merasa hidup kembali. Malam itu, kami tidak hanya menyentuh tubuh. Kami menyentuh luka. Menyentuh ruang kosong yang lama tak dihuni kasih. Kami tidak banyak bicara. Hanya ada suara desahan, bisikan lirih, dan derak kursi yang lama tak digunakan. Dan ketika pagi datang, Dimas pergi sebelum matahari terlalu tinggi, tanpa kata-kata manis, tanpa janji. Hanya tatapan yang menyiratkan satu hal. Kita tidak akan bisa lepas dari kenikmatan ini. Dan aku tahu, mulai hari itu aku bukan hanya seorang istri. Aku juga jadi seseorang yang menanti rumah kosong berikutnya. Sudah seminggu sejak malam itu. Tapi jejaknya belum hilang dari tubuhku dan pikiranku. Rasanya seperti luka yang tak ingin sembuh. Luka yang justru ingin terus aku sentuh. Dimas tidak banyak menghubungi. Hanya sekali-sekali, cukup untuk menyulut kembali percikan yang sudah kupendam. Tapi malam ini, semua nyaris terbongkar. Suamiku pulang lebih cepat dari biasanya. Katanya ada urusan kantor yang dibatalkan mendadak. Aku menyambutnya seperti biasa, menyembunyikan kegugupan dengan senyum. Menyiapkan makan malam, lalu duduk di sofa menemaninya menonton berita. Dan disinilah semuanya nyaris hancur. Ponselku tiba-tiba bergetar di atas meja. Sekilas, tidak mencolok. Tapi suamiku lebih cepat mengambilnya. Dia pikir itu ponselnya sendiri. Dan saat layar menyala, muncul notifikasi. Dimas. Rasa semalam masih tersisa enggak? Aku belum bisa lupa rasa kenikmatan itu. Darahku membeku. Oh, HP kamu yang bunyi. Katanya, sambil menyerahkan ponsel itu kembali padaku. Aku mencoba tersenyum sambil meraihnya. Iya, ada pesan ibu-ibu dari tetangga sebelah. Tapi tatapan matanya sejenak berubah. Seperti membaca lebih dari yang tertulis. Dan detik itu juga, aku sadar. Aku tidak boleh ceroboh lagi. Setelah dia masuk ke kamar untuk mandi, aku menghapus semua chat. Ku buka aplikasi, ku bersihkan riwayat chat sama Dimas. Tapi yang tidak bisa kuhapus adalah rasa bersalah yang tiba-tiba menamparku. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap bayangan wajahku yang terlihat lebih asing dari biasanya. Siapa aku sekarang? Istri yang menyuapi anaknya dengan penuh kasih di pagi hari, lalu bersandar di dada pria lain saat malam tiba. Malam itu aku tidur di sisi suamiku, tapi tubuhku terasa jauh.
Karena pikiranku masih di tempat lain, di dada yang lebih hangat, di pelukan yang membuatku merasa kecanduan. Dan Dimas, dia tetap ada. Seperti bayangan yang tak bisa kugusur, bahkan saat lampu dimatikan. Pagi harinya, saat suamiku mandi, dia meninggalkan ponselnya di atas kasur. Tanpa sadar, aku menoleh ke layar yang terbuka sebagian. Dan di sana, ada chat dari nama yang tidak kukenal. Seorang perempuan. Jangan lupakan malam kemarin. Aku masih bisa ngerasain sentuhan kenikmatan yang kamu berikan. Tanganku gemetar. Kini, mungkin aku bukan satu-satunya yang menyimpan rahasia. Aku mengira hanya aku yang menyimpan api di balik tirai rumah tangga ini. Ternyata, suamiku juga. Pesan dari perempuan asing itu terus berputar di kepalaku. Jangan lupakan malam kemarin. Aku masih bisa ngerasain sentuhan kenikmatan yang kamu berikan. Kalimat yang anehnya mirip dengan yang dikirim Dimas padaku beberapa hari lalu. Malam itu, aku menatap punggung suamiku yang sedang tidur membelakangiku. Dan entah kenapa, aku tidak menangis. Bukan karena tidak sakit, tapi karena hatiku terlalu lelah untuk memilih siapa yang lebih melukai. Pagi harinya, aku menyapa seperti biasa. Senyum, menyiapkan sarapan, mencium keningnya sebelum dia berangkat kerja. Tapi di dalam diriku, perang mulai berkecamuk antara perasaan dikhianati dan rasa bersalah karena telah lebih dulu berkhianat, antara ingin jujur atau tetap saling diam dalam dosa masing-masing. Siangnya, aku duduk sendiri di kamar. HP-ku kembali bergetar. Dimas, aku nunggu kamu. Nggak harus sekarang, tapi aku tahu kamu bakal datang lagi. Aku menatap pesan itu lama. Aku benci, karena dia tahu aku tak bisa benar-benar menjauh. Dan lebih dari itu, aku benci karena aku juga menunggunya. Menjelang sore, aku keluar sebentar ke minimarket. Saat pulang, tanpa sengaja aku bertemu si Dimas di gang kecil antara rumah kami. Ia tersenyum, tapi tidak seramah biasanya. Ada sorot cemburu dalam matanya. "Kamu makin jauh ya sekarang," katanya. Aku menunduk. Aku cuma takut kita kebablasan. Kita sudah kebablasan, Rani. Kamu cuma takut jatuh terlalu dalam kan? Tapi jujur aja, kamu juga udah gak bisa lepas kan? Aku menggigit bibir, tidak menjawab, tapi air mataku menggenang. Lalu ia menatapku lebih dalam dan berkata pelan, "Aku mungkin bukan suami kamu, tapi aku tahu caranya bikin kamu merasa nyaman." Kata-katanya seperti menyadarkanku, dan pelukan sekaligus. Aku pergi tanpa menjawab, tapi di dalam kamar, aku rebah di ranjang sambil memeluk guling dengan tubuh gemetar. Aku menangis. Bukan karena aku tak tahu harus memilih siapa, tapi karena aku tahu, pada akhirnya, dua-duanya bisa membuatku hancur. Aku masih bergelut dengan pikiranku sendiri ketika pesan dari Dimas kembali masuk malam itu. Aku di rumah. Kalau kamu butuh pelukan yang gak pura-pura, kamu tahu kemana harus pergi. Aku tidak membalas, tapi tanganku menggenggam ponsel lebih erat dari biasanya. Jantungku berdetak tak beraturan. Suamiku sedang ada rapat malam di kantor cabang. Harusnya pulang larut. Anak kami sudah tertidur lelap. Rumah dalam keadaan paling sepi yang selalu paling berbahaya. Dan saat itu aku lemah. Aku berdiri, mengenakan kardigan tipis dan keluar pelan-pelan lewat pintu samping. Tanpa suara, tanpa logika. Hanya mengikuti rasa yang entah mengapa. Membuatku merasa hidup kembali. Dimas membukakan pintu sebelum aku mengetuk. Seolah dia tahu, aku pasti datang. Kami tak banyak bicara, hanya saling menatap, lalu tenggelam dalam pelukan yang hangat dan, sayangnya, begitu menenangkan. Tanganku menggenggam erat kaos di punggungnya. Tubuhku menempel erat padanya. Dan sebelum aku sadar, bibir kami kembali bertemu. Kami terseret ke sofa. Nafas kami menyatu. Ada desir di tubuhku yang tak bisa lagi kuhalangi. Desahan kecil lolos dari mulutku. Tertahan. Tapi nyata. Lalu, ding dong, bel rumah berbunyi. Kencang. Aku dan Dimas membeku. Mataku langsung menatap jam dinding. Pukul 22.18. "Ada siapa di dalam?" Teriak suara berat dari luar pagar.
Suamiku, tubuhku seperti disiram air es. Aku panik. Dimas pun sama. Tanpa pikir panjang, aku membereskan rambutku, merapikan pakaian, lalu buru-buru keluar dari rumah belakang lewat pintu samping. Ku tarik napas panjang. Ku dekati pagar depan rumah kami seolah baru dari luar. Senyumku kaku, tapi harus ku bangun. Mas, kok pulang cepet? Tanyaku, pura-pura kaget. Dia mengernyit. Kata anak-anak, rapatnya dimajuin. Aku pikir kamu udah tidur. Tadi gak ada suara dari rumah. Lalu dia menatap ke arah rumah Dimas. Alisnya terangkat sedikit. Rumah sebelah kayak lagi rame ya. Tadi kayak denger suara orang ngobrol. Aku menelan ludah. Kayaknya dia lagi telepon-telepon deh. Aku tadi juga sempat keluar. Beli sabun di toko sebelah. Suamiku mengangguk. Tapi matanya belum sepenuhnya percaya. Aku tahu itu. Tatapan itu bukan tatapan kosong. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, aku benar-benar takut. Takut semuanya terbongkar. Takut kehilangan anakku. Takut kehilangan rumah ini. Tapi lebih dari itu, aku takut kehilangan rasa hidup yang selama ini hanya kutemukan di pelukan orang yang bukan suamiku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa semua ini nyaris berakhir. Pagi itu, aku bangun dengan kepala berat dan dada sesak. Suamiku sudah berangkat kerja lebih pagi dari biasanya. Tanpa banyak bicara, tanpa mencium keningku seperti biasanya, sikapnya tak keras, tapi dingin. Dan aku tahu, dia sudah mulai mencium sesuatu. Bukan aroma sabun yang katanya ku beli malam itu, tapi aroma rahasia yang mulai tercium di sela-sela rutinitas rumah tangga kami. Aku berjalan menuju jendela kamar. Dari celah tirai, kulihat Dimas menyiram tanaman seperti biasa. Tapi kali ini, dia tak menoleh ke arahku. Tak ada senyum, tak ada pesan. Hanya diam. Dan entah kenapa, aku merasa itu lebih menyakitkan daripada kemarahan. Aku butuh ruang bernapas. Ku kemas beberapa pakaian anakku dan keperluan seadanya. Lalu ku kirim pesan pada ibu. Bu, aku mau ke rumah sebentar. Bawa cucumu ya. Aku butuh ketenangan. Tak ada penjelasan panjang, tapi ibuku tak pernah banyak tanya. Mungkin dia sudah lama tahu. Aku menyimpan sesuatu yang tak pernah bisa kutumpahkan. Saat aku mengunci pintu dan menyeret koper kecil menuju taksi online, Dimas muncul dari balik pagar. Pergi? Tanyanya singkat. Aku mengangguk. Sementara, dia tak bicara lagi. Hanya menatapku dengan mata yang tidak lagi mengikat, tapi melepaskan. Dan sebelum aku naik ke mobil, dia berkata, pelan, aku gak akan ganggu kamu dulu. Tapi kalau kamu butuh tempat pulang yang gak menghakimi, aku masih di sini. Aku tak menjawab, tapi hatiku pecah. Di rumah ibuku, semuanya terasa berbeda. Sunyi, tapi tidak menakutkan. Aku duduk di ruang tamu, memandangi anakku yang bermain sendiri. Di seberangnya, aku melihat foto pernikahanku dulu tergantung di dinding. Wajahku tersenyum lebar di situ. Muda, penuh harapan. Aku tak tahu apakah aku ingin kembali menjadi perempuan itu atau tidak. Malamnya, ketika anakku sudah tidur, aku menangis diam-diam di bawah selimut. Aku mencoba merenung tentang suamiku, tentang Dimas, tentang diriku sendiri yang kini tak tahu sedang berjalan ke arah mana. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan setelah ini. Tapi untuk pertama kalinya, aku membiarkan diriku diam. Bukan lari, bukan pura-pura kuat, bukan menyalahkan siapapun. Aku hanya ingin jujur pada diriku sendiri. 2 malam di rumah ibu seharusnya cukup membuatku tenang. Tapi kenyataannya, semakin jauh aku dari rumah, justru semakin kacau isi kepalaku. Suamiku hanya mengirim satu pesan, singkat, datar. Kalau kamu butuh waktu, ambillah. Tapi kalau kamu butuh kejujuran, aku juga bisa memberikannya. Aku tak tahu maksudnya, tapi hatiku mencelos saat membaca itu. Apakah dia sudah tahu segalanya? Atau apakah dia juga menyimpan rahasia seperti yang kutemukan di ponselnya malam itu? Sementara itu,
Dimas benar-benar menepati ucapannya. Tak satu pun pesan, tak satu pun panggilan, sunyi. Padahal biasanya dialah yang membuatku merasa hidup di saat dunia terasa beku. Di malam ketiga, aku tak tahan. Aku menulis pesan untuk suamiku. Aku ingin bicara, bukan sebagai istri yang salah atau suami yang curiga, tapi sebagai dua manusia yang sama-sama pernah saling mencintai. Ia membalas dengan cepat. Aku pulang besok, kita bicara di rumah, berdua saja. Dan di sanalah aku, sore harinya, berdiri di depan pintu rumah, yang pernah jadi tempat paling hangat dalam hidupku, sebelum semuanya berubah jadi ruang penuh rahasia. Suamiku membukakan pintu, wajahnya letih, matanya merah. Kami duduk berhadapan di ruang tamu. Tanpa anak, tanpa topeng. Aku tahu kamu berubah, Rani, katanya pelan. Tapi aku juga tahu, aku yang mulai menjauh duluan. Aku menunduk, air mata langsung mengalir, bukan karena dia menyalahkanku, justru karena dia mengakui kesalahannya. Aku bukan suami yang sempurna. Aku terlalu sibuk, terlalu cuek, dan mungkin terlalu yakin kamu akan terus baik-baik saja. Aku menggenggam ujung rokku kuat-kuat. Suaraku bergetar. Aku memang salah. Aku jatuh ke pelukan orang lain. Tapi bukan karena aku tak cinta kamu. Aku cuma terlalu lama merasa sendiri. Kami sama-sama diam. Tak ada teriakan, tak ada saling tuduh. Hanya ada dua hati yang sama-sama retak. Lalu dia bertanya, "Sekarang aku cuma mau tahu satu hal. Kamu masih mau kita perbaiki semuanya? Atau kamu lebih memilih dia?" Aku tak langsung menjawab. Karena jawabannya tak semudah memilih antara hitam dan putih. Aku pernah mencintai pria yang kini duduk di depanku, tapi aku juga menemukan nyawaku kembali di pelukan pria lain. Pilihan terberat dalam hidupku bukan soal siapa yang kucintai, tapi siapa yang bisa membuatku benar-benar kembali jadi aku, tanpa kehilangan jiwaku sendiri. Malam itu aku tak tidur. Aku hanya duduk di sisi ranjang, menatap dinding, memeluk lutut, dan berdoa. Semoga besok aku cukup kuat untuk membuat pilihan. Pagi itu, rumah sunyi. Tak ada suara TV, tak ada hiruk pikuk, hanya suara detik jam dinding yang seolah mengiringi detak jantungku. Pelan, berat, dan menyakitkan. Aku duduk di meja makan, di hadapan suamiku. Secangkir teh hangat mengepul di antara kami. Tapi tak satu pun dari kami menyentuhnya. "Jadi, kamu sudah memutuskan?" Suara suamiku terdengar tenang, tapi matanya menyimpan badai. Aku menarik napas panjang, menatap matanya tanpa lagi menghindar. "Sudah?" Suaraku lirih, tapi pasti. Dia menunduk, lama. "Boleh aku tahu, siapa yang kamu pilih?" Aku menggigit bibir, lalu menjawab dengan jujur, "Aku memilih diriku sendiri." Dia mengerutkan dahi. "Maksudmu?" "Aku lelah jadi orang yang hanya hidup untuk orang lain, Mas. Aku bukan milikmu, bukan milik Dimas. Aku milik diriku sendiri. Dan kali ini, aku ingin pergi bukan untuk lelaki manapun, tapi untuk menemukan versi diriku yang pernah hilang." Suamiku tertawa kecil, tawa getir. "Jadi kamu ninggalin rumah ini karena kamu jatuh cinta sama dirimu sendiri?" Aku tak menjawab, karena untuk pertama kalinya, itu bukan kebohongan. Aku tidak akan memilih Dimas. Aku juga tak bisa kembali begitu saja ke pelukan suamiku yang dingin. Aku ingin berdiri di atas kakiku sendiri, walau mungkin nanti aku jatuh. Tapi itu jatuh karena langkahku, bukan karena ditarik oleh siapapun. Siangnya aku mengemasi pakaian. Anakku masih di rumah ibu. Aku belum tahu akan bagaimana nanti. Yang aku tahu hanyalah satu. Aku tidak ingin hidup dalam kebohongan lagi. Sebelum pergi, aku berdiri sejenak di depan pintu rumah Dimas. Tak mengetuk, tak memanggil. Hanya diam dan membisikkan dalam hati, "Terima kasih, karena kamu pernah membuatku merasa hidup. Tapi aku harus mencari napasku sendiri sekarang." Kemudian aku melangkah pergi. Tidak menangis, tidak menoleh. Karena jalan yang kupilih ini
Tidak ada pintu untuk kembali. Sudah 3 bulan sejak aku meninggalkan rumah itu. Rumah dengan pagar besi tua, aroma masakan pagi, dan suara anak kecil yang biasa memanggilku mama dari ruang tengah. Rumah yang dulunya hangat, lalu perlahan menjadi dingin, penuh diam, dan akhirnya meledak oleh rahasia yang terlalu lama ditahan. Aku kini tinggal di rumah kontrakan kecil, tak jauh dari rumah ibu. Bersama anakku, tanpa suami, tanpa Dimas, hanya aku. Dan diriku sendiri yang sedang belajar mengenali luka-luka yang selama ini kupakaikan senyuman palsu. Kadang malam datang terlalu sunyi, kadang tangis anakku mengoyak keteguhan hatiku. Kadang aku merindukan kehangatan yang dulu, tapi setiap pagi, ketika aku membuka jendela dan melihat mentari masuk ke kamarku tanpa izin, aku sadar, aku tak lagi sama. Aku bukan lagi perempuan yang pasrah, bukan lagi istri yang hanya menunggu disentuh, bukan lagi wanita yang bergantung pada validasi dari tatapan lelaki manapun. Aku kini belajar menjadi cukup untuk diriku sendiri. Dengan luka, dengan penyesalan, dan dengan keberanian untuk tidak kembali. Dimas sempat mengirim pesan. Aku masih menunggu, tapi kalau kamu bahagia tanpaku, itu cukup buatku. Aku hanya membaca, lalu menghapusnya. Bukan karena benci, tapi karena aku tahu. Cinta sesaat tak sebanding dengan kedamaian jangka panjang. Suamiku, kami masih bicara, tapi dengan jarak. Dengan sopan, dengan tujuan utama, membesarkan anak kami dengan damai. Aku tahu dia terluka. Aku pun sama. Tapi luka kami bukan alasan untuk saling menjebak dalam pernikahan yang hanya penuh kewajiban tanpa cinta yang tulus dan memberikan warna. Dan untuk pertama kalinya, aku menulis di jurnal kecilku. Aku pernah salah, tapi aku tak pernah menyesal. Karena dari kesalahan itu, aku akhirnya mengenal siapa diriku sebenarnya.